Saya berada di depan dari patung menyawak ataupun biawak yang ada di Desa Kerasak, Selomerto, Wonosobo. Nah, menurut informasi kenapa patung biawak ataupun menyawak diadakan di sini sebagai ikonnya Desa Kerasak, ternyata dari dekat jembatan di sungai sana terdapat banyak menyawak. Ini sudah puluhan tahun berada di sini dan juga menyawak-menyawak tersebut tidak membahayakan warga sekitar, tidak merusak tanaman, tidak menuju ke hunian warga masyarakat sekitar, dan menyawak-menyawak ini cukup enjoy, santai, stay di bawah jembatan yang dimaksud dengan jembatan menyawak di Kerasak, Selomerto, Wonosobo. Patung biawak ini yang menurut informasi dengan ketinggian sekitar 7 hingga 8 meter tidak menelan banyak biaya, alias hanya sekitar 50 juta rupiah saja. Dan ini juga tidak menggunakan anggaran dana desa. Pada faktanya beberapa warga masyarakat mengira dengan anggaran dana desa ataupun dari pemerintah Kabupaten Wonosobo, akan tetapi setelah digali informasi ini dengan menggunakan dana-dana yang diajukan melalui proposal dari Karang Taruna Desa Kerasak yang ada di Selomerto, Wonosobo ini. Alasan kenapa patung biawak, ternyata di sana ini ada jembatan dan di bawah jembatan persis ada puluhan biawak yang setiap harinya ada di sana. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun tapi tidak mengganggu warga ya. Nanti kita akan telusuri jembatan yang ada di sana, jembatan menyawak yang ada di Kerasak, Selomerto, Wonosobo. Sebagai pembuktian bahwa di dekat patung dari biawak ini terdapat sungai yang konon ceritanya memang dihuni puluhan biawak setiap harinya, akan tetapi tidak mengganggu warga masyarakat sekitar, tidak merusak tanaman sekitar ataupun tidak sampai ke hunian warga masyarakat. Kita akan menuju ke jembatan yang dinamakan jembatan menyawak dari Desa Kerasak. Dinamakan jembatan menyawak yang menjadi ikonnya Desa Kerasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Nah, kita perhatikan di sana, ini jembatan lama pembangunan zaman Belanda yang pada akhirnya digunakan sebagai jalur menuju ke Banjarnegara, karena jalur dari Banjarnegara menuju Wonosobo sudah ada jembatan baru ini. Kita berada di atas dari sungai Kerasak ataupun sungai di Desa Kerasak yang dinamakan jembatan menyawak. Ini jembatan yang dibangun sejak zaman Belanda dan biasanya warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan memancing itu berada di tepian sungai. Ini yang dimaksud jembatan menyawak. Sehingga ikon dari Desa Kerasak sendiri memang diputuskan sebagai menyawak ataupun jembatan menyawak. Betulnya nama jembatan sendiri adalah jembatan Begaluh Blimbing. Ini dibangun pada 30 November tahun 2000. Berarti sudah sekitar 25 tahun ya. 25 tahun jembatan ini berdiri ya. Nih. Akan tetapi warga masyarakat lebih menamai jembatan menyawak. Nah, ini jembatan asli, sekali lagi jembatan utamanya. Sebelumnya jalur jembatan ini difungsikan untuk dua arah, akan tetapi sekarang sudah difungsikannya jembatan yang baru, kemudian jembatan menyawak yang asli ataupun tinggalan zaman Belanda difungsikan untuk satu jalur dari arah Wonosobo menuju ke Banjarnegara. Perencanaan dari Karang Taruna menyawak pembangunan patung menyawak ini. Ini awal dari dulu waktu acara lingkungan hidup. Nah, di situ kebetulan dari pemuda menyawak sendiri berusaha menyelamatkan binatang endemik Kerasak menyawak, yaitu binatang biawak. Kebetulan di situ juga hadir Pak Bupati Wonosobo, Bapak Afif. Di situ kami mengusulkan dari pemuda untuk membuatkan monumen biawak. Dari situ Pak Bupati menyanggupi dengan pembangunan menyawak itu, tapi bertahap, pelan-pelan. Soalnya dari Pak Bupati sendiri pun tidak ada banyak anggaran. Jadi Pak Bupati menyarankan nanti tunggu dari anggaran CSR dan UMD Wonosobo. Alhamdulillah berjalan waktu, dari kami pemuda nggak segan-segan juga sering berkunjung sowan ke tempat Bupati untuk melanjutkan perencanaan yang Bupati akan dilaksanakan. Alhamdulillah kemarin Pak Bupati juga menyanggupi akan dibikinkan patung menyawak. Saya juga pemuda sendiri nggak menyangka akan seviral ini. Seperti itu. Apakah benar anggaran yang terserap dari pembuatan patung menyawak hanya 50 juta atau ada lebihnya? Berkaitan anggaran, saya sendiri selaku yang di lapangan
belum berani menyebutkan nominal berapa. Soalnya ini pembangunan belum selesai, baru tahap awal pembuatan itu. Nanti dari perencanaan depan mau dibikin lebih rapi dan dibikin taman. Anggaran tersebut mungkin yang lebih tahu dari Pak Bupati, kita belum bisa menyebutkan. Mungkin nominalnya tidak sebesar yang dibayangkan sama patung-patung yang lain. Gitu aja. Kenapa dipilih ataupun ikon Menyawak? Filosofi dari Kerasak Menyawak sendiri seperti apa sebetulnya? Ini asal muasal dari masyarakat luar desa, mungkin orang yang umurnya lebih dari 50 tahun menyebut desa kami itu desa Kerasak Menyawak. Mau nggak mau, kami selaku pemuda punya PR untuk melestarikan nama tersebut. Jangan sampai nama itu hilang di tanah waktu, sehingga anak cucu kita tidak tahu Kerasak Menyawak aslinya dari mana. Nah, dari situlah kita membuat perencanaan itu. Alhamdulillah ini hasilnya. Harapan dari selesainya pembangunan Kerasak Menyawak? Harapan kami dengan patung Menyawak ini bisa menjadi ikon baru Wonosobo, dan kami pemuda Kerasak Menyawak ikut senang dengan terbuatnya patung Menyawak ini, sehingga patung ini sampai booming, mungkin seluruh antero Indonesia tahu semua. Ya, dengan pembangunan yang sangat detail ini, menurut penilaian warganet dan juga beberapa pihak yang paham tentang pembuatan patung ini, diperkirakan dengan budget ataupun anggaran yang sekitar 50 juta, ternyata sangat-sangat luar biasa hasilnya, karena bentuk dari biawaknya menyerupai aslinya nih sahabat. Ini kali ini sudah mulai dipagar ataupun dilengkapi dengan garis pembatas supaya aman ya dari jangkauan orang-orang yang barangkali tidak bertanggung jawab. Nah, ini dari sisi belakang kita simak di sini, kita saksikan memang secara konstruksi dan juga bahan-bahan bangunan yang digunakan memang sangat detail ya, dengan budget 50 juta. Ini banyak anggapan masyarakat yang ini terlalu murah, bahkan karena beberapa provinsi ataupun kota kabupaten yang lain mendirikan ikon-ikonnya kota masing-masing ternyata dengan budget yang ratusan juta hingga miliaran rupiah, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat semuanya. Masyarakat Wonosobo sangat bangga lah, karena dengan adanya viralnya yang terjadi di Wonosobo, jadi Wonosobo itu tidak dianggap, katanya itu Wonosobo itu dianggap kota primitif, kota yang hasilnya banyak yang mengatakan Wonosobo itu orang gunung. Ning kenyataannya itu dalam segi bangunan itu bisa dilihat di Wonosobo sendiri ini. Contoh kecil hanya 50 juta, coba bayangkan 50 juta bisa menjadikan viralnya kota Wonosobo. Harapan dengan viralnya kota Wonosobo ini, harapan saya semoga bisa memajukan kota Wonosobo di dalam bidang infrastruktur, khususnya yang terjadi sekarang itu jalan-jalan di pedesaan bisa apa yang di dalam 2025 ini dengan bupati dan wakil bupati yang baru menjadikan Wonosobo semakin asri, aman, sehat, rapi, indah. Ternyata di balik fenomena ataupun viralnya tugu ini banyak sekali hal positif yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa membangun sebuah ikon ternyata harus diperhatikan dari segi biaya, anggaran, dan juga hasil akhir daripada sang kreatif ataupun sang seniman yang memahat patung ataupun mendirikan patung di sini. Nah, semoga tayangan ini bisa menjadikan informasi, edukasi sekaligus untuk motivasi kita semuanya tetap melakukan hal terbaik dengan tidak
melakukan kecurangan di sana sini. Semoga tayangan ini menginspirasi kita semuanya. Saya Rega Saputra pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.